Pemirsa, perjuangan dokter saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini belum dapat diperkirakan hingga kapan akan berakhir. Menjadi bagian penting dalam perang melawan pandemi COVID-19 bukanlah sebuah hal yang mudah bagi para dokter saat berada di garda terdepan. Seringkali dokter mengalami rasa cemas, gelisah, takut, bahkan mengalami kelelahan dan penurunan berat badan. Namun para dokter terus berusaha menguatkan diri dan menanamkan dalam hati bahwa ada resiko atas pilihan yang telah diambil untuk menjadi relawan penanganan COVID-19. Dalam menjalankan tugas untuk menangani pasien COVID-19 secara langsung, para dokter menggunakan alat pelindung diri khusus ketika bertugas. Penggunaan APD tersebut menyebabkan sejumlah kesulitan termasuk untuk makan dan juga minum selama 8 jam atau lebih. Dengan banyaknya dokter yang menjadi korban dan sistem layanan kesehatan yang semakin kewalahan menangani peningkatan kasus saat terjadi di puncak pandemi gelombang kedua, para dokter muda dan sarjana kedokteran yang baru lulus sekarang menjadi garda terdepan untuk memerangi COVID-19. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 4,65 orang per 10.000 orang dibandingkan 37,6 orang di Australia. Para dokter berharap penerapan peraturan selama masa pandemi bisa dilaksanakan dengan maksimal. Lalu bagaimana semangat para dokter memerangi pandemi COVID-19 berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini? Kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Dr. R.A. Adaninggar, dokter edukator COVID-19. Selamat sore, Dok. Sore. Baik, Dok. Hari ini Hari Sumpah Pemuda. Apa sebenarnya makna Sumpah Pemuda menurut Anda sebagai dokter? Ya, mungkin dikaitkan dengan kondisi pandemi tadi ya, sesuai dengan pembukaan tadi. Jadi dalam kondisi pandemi ini sebenarnya salah satu kesempatan kita ya, para dokter untuk betul-betul menunjukkan semangat dari Sumpah Pemuda itu gitu. Jadi saya sendiri merasakan di mana awal terjadinya pandemi itu saya seperti ada panggilan untuk membantu terutama dalam hal memberikan informasi. Karena masyarakat kita masih sangat membutuhkan banyak informasi, terutama terkait pandemi, ya, terkait kesehatan. Jadi disinilah peran para dokter untuk membantu negara ini lepas dari pandemi. Karena salah satu masalah dari pandemi ini selain juga betul-betul karena penyakitnya, juga karena informasi yang cukup banyak ya, yang kita sebut infodemik. Nah, disitulah sebenarnya salah satu peran yang bisa kita berikan ya pada negara ini untuk membantu. Jadi itu kerasa sekali pada saat pandemi ini. Baik, Anda ikut berjuang begitu untuk melawan hoax terkait dengan COVID-19. Apa mungkin suka duka yang bisa Anda bagikan pada pemirsa? Ya, suka duka tentunya sukanya ya itu kenikmatan pribadi ya, karena sejak awal memang itu seperti panggilan jiwa. Karena pada dasarnya dokter itu kan tugasnya tidak hanya merawat pasien, tidak hanya mengobati pasien, tapi ada juga upaya-upaya promotif preventif yang juga dimiliki oleh seorang dokter. Salah satunya adalah mengedukasi masyarakat untuk terutama terkait pencegahan penyakit ya, dan ini cocok sekali untuk kondisi pandemi seperti ini karena ini adalah infeksi yang sebetulnya bisa dicegah kan gitu. Ya, kalau dukanya sebetulnya ya tentunya masih banyak masyarakat kita yang menolak ya, artinya masih banyak masyarakat itu yang resisten terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh dokter. Yang mungkin ini karena terkait pandemi, terkait bidang kesehatan, jadi seolah-olah justru kondisi ini menguntungkan para dokter, itu yang ada di mata beberapa masyarakat. Tapi sebetulnya justru kondisi ini sangat tadi sudah dikenalkan juga ya, sudah dijelaskan juga bahwa dokter itu dalam kondisi pandemi itu tidak semudah itu, tidak seperti yang dulu lah ya, waktu merawat pasien itu penuh dengan rasa takut, itu saya rasakan ya. Jadi sejak awal pandemi saya juga merawat pasien COVID, jadi bagaimana rasanya itu, rasa takutnya ada, rasa cemasnya ada, rasa capeknya ada. Jadi kalau dikatakan dokter itu senang dengan kondisi pandemi itu salah besar ya. Jadi itu mungkin dukanya karena masih ada sebagian masyarakat yang nggak percaya dengan kami, pemberian informasi dari kami juga mereka nggak percaya, dan banyak yang masih menuduh macam-macam ya terhadap para dokter yang sebetulnya di era pandemi ini sudah cukup banyaklah berkorban. Seperti itu. Baik, Dokter Ning, saat Anda memutuskan untuk menjadi dokter, pernahkah Anda terpikir jika Anda akan menghadapi pandemi yang tentu saja menelan banyak korban jiwa seperti saat ini? Nggak pernah sama sekali ya. Jadi saya pernah juga cerita di satu media ya, kayak mengenai cerita saya
dokter selama pandemi. Salah satu yang saya katakan adalah saya nggak pernah menyangka kalau saya akan ada di posisi ini gitu. Dan saya sendiri juga pernah menjadi pasien COVID sendiri ya. Jadi saya merawat pasien dan saya menjadi pasien juga. Jadi itu dua hal yang betul-betul nggak bisa saya lupakan. Jadi ada rasa trauma juga pada saat sudah sembuh, mau kembali lagi karena mau tidak mau saya harus kembali. Itu adalah profesi saya, itu adalah tanggung jawab saya. Ya saya harus kembali, tapi rasa trauma itu ada. Baik. Jadi ya benar-benar nggak menyangka sama sekali akan berhadapan betul-betul dengan kondisi pandemi. Ya Dokter Ning, apa sebenarnya yang membuat rasa trauma Anda itu bisa hilang dari diri Anda sendiri? Apa ada motivasi lain? Ya Dokter Ning? Ya tentunya motivasinya adalah bagaimana? Ya, halo? Ya, silakan lanjutkan. Ya, silakan. Ya, jadi motivasi yang akhirnya membuat saya lepas dari trauma itu justru kalau setelah saya kembali terjun ya, artinya saya kembali bertemu dengan pasien, saya kembali merasakan bagaimana nikmat seorang dokter itu dalam berkomunikasi dengan pasien, lalu berusaha menyembuhkan pasien. Nah, kenikmatan itu yang akhirnya bisa mengalahkan ketakutan dan mengalahkan trauma saya. Jadi pada saat saya mau kembali memang ada rasa takut sekali, rasa trauma sekali, tapi pada saat saya berhadapan lagi dengan pasien, melihat mereka tersenyum ya, melihat mereka itu sangat istilahnya membutuhkan kita sekali, lalu melihat mereka akhirnya sembuh, itu semua akhirnya menyembuhkan trauma. Yaitu dokter ini sebetulnya kan profesi pilihan kita sendiri ya, pilihan kita sendiri ini harus kita hadapi, dan ternyata di kondisi pandemi ini banyak sekali suka dan dukanya. Ya termasuk itu tadi, dan itu semua saya rasakan, dan tapi sampai detik ini saya tidak menyesal menjadi seorang dokter ya, meskipun harus berhadapan dengan bahaya seperti ini, tapi saya tidak pernah menyesal, dan ini menjadikan saya banyak belajar justru dari kondisi pandemi itu, bahwa dokter itu sangat dibutuhkan masyarakat, baik dari sisi pencegahan, pengobatan, sampai nanti pengobatan setelah pasien itu sembuh. Baik, motivasi yang luar biasa, dan ini bisa menginspirasi masyarakat yang lain juga. Nah Dok, setelah melewati masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19, terutama di saat puncak gelombang kedua yang menelan korban jiwa, pelajaran apa yang Anda dapatkan saat itu? Saat itu terutama gelombang kedua, itu termasuk gelombang yang cukup mengerikan ya bagi saya, karena circle yang terkena COVID itu semakin dekat. Jadi teman dekat ada, saudara ada, bahkan ya saudara dekat ya, bisa dibilang circle yang sangat kecil. Di lingkungan saya ada yang terkena dan ada yang meninggal, karena sebagian besar circle saya kan memang tenaga kesehatan ya. Jadi di situ betul-betul pelajarannya adalah ya kesehatan itu sangat mahal. Ya meskipun kita memiliki banyak impian, meskipun kita memiliki banyak keinginan, tapi kalau sudah sakit gitu ya, itu kita nggak akan sempat untuk memikirkan keinginan kita lagi. Satu-satunya yang kita inginkan adalah sembuh. Waktu itu juga, jadi waktu Juli kemarin itu yang saya pikirkan hanya bagaimana kondisi ini selesai, bagaimana kondisi ini bisa benar-benar selesai tanpa harus ada tanpa harus ada korban jiwa lagi lah ya, terutama di tenaga kesehatan, apalagi circle-circle terdekat saya. Jadi saya nggak sempat mikirin yang lain, udah itu tiap ada WA grup ya, itu semua informasinya tentang orang sakit, tentang orang meninggal ya. Disitulah kita kayak sepertinya harus diingatkan lagi bahwa kehidupan kita itu sementara ya. Sementara, dan kesehatan itu sangat penting, dan ya pada saat itu akan bisa memikirkan hal lain lagi lah selain kesehatan itu. Baik, pelajaran yang Anda dapat saat tadi melawan atau perang melawan pandemi tersebut, apakah Anda juga bagikan sebagai dokter edukator COVID-19 kepada masyarakat? Ya, tentunya iya ya. Jadi karena gimana tadi? Sorry. Ya, pelajaran yang Anda dapatkan selama perang melawan pandemi, apakah Anda bagikan juga kepada masyarakat? Oh iya. Saya selama ini banyak berbagi ya di beberapa media. Saya sering menceritakan pengalaman saya sejak awal saya berjibaku dengan hoax ini ya, terutama. Jadi saya sering membagikan pengalaman dan inspirasi serta semangat juga sih, terutama untuk dokter-dokter yang masih sempat mungkin ya, yang masih sempat untuk memberikan edukasi, berikanlah edukasi lah ya pada masyarakat, karena masyarakat kita sangat membutuhkan itu. Edukasi tidak harus lewat media sosial saja. Pada saat kita berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan keluarganya, itu kita juga harus berkomunikasi dengan mereka. Harus kita jelaskan sakitnya apa, lalu apa yang bisa dilakukan untuk sembuh, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah, itu juga edukasi. Jadi jangan lupa bahwa komponen preventif promotif yang berupa edukasi ini sangat penting sekali.
Baik, terakhir singkat saja sebagai seorang dokter, apakah ada cita-cita besar Anda untuk negeri ini? Cita-cita saya sebagai dokter ya, saya ingin sebetulnya dokter itu bisa merata ya, karena saya lihat sepertinya memang dokter di Indonesia ini belum merata. Entah jumlahnya kurang atau memang karena belum merata aja penyebarannya ya, karena masyarakat kita itu sangat membutuhkan dokter. Contohnya pada kondisi pandemi sekarang, itu kan kelihatan sekali bahwa penyebaran informasi kesehatan aja itu tidak bisa rata ya. Karena mungkin juga tenaga kesehatan di daerah, tenaga kesehatan di beberapa tempat itu juga belum ada. Jadi ada ketimpangan informasi antara daerah-daerah yang mungkin kota besar dengan kota kecil dengan daerah gitu ya. Jadi yang namanya pencegahan penyakit di bidang kesehatan itu sepertinya juga belum berjalan. Akhirnya banyak lebih ke arah pengobatan karena masyarakat sakit dulu baru ke rumah sakit, sakit dulu baru ke dokter. Padahal untuk usaha pencegahan, promotif, preventif ini juga sangat penting. Ini itu sih yang diharapkan ya untuk negara kita. Dokter Ning, mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan termasuk dari tadi ya, memperbanyak dokter karena memang saat ini kondisi pandemi sangat dibutuhkan begitu. Terima kasih Dr. R.A. Ada Ninggar, dokter edukator COVID-19 sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Sore, terima kasih. Baik pemirsa, semangat perjuangan masih harus dilakukan oleh siapapun, terutama para pemuda Indonesia. Tepat tanggal 28 Oktober 2021, Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 memperingati hari lahir Sumpah Pemuda ke-93. Ya baik pemirsa, memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, saat ini saya sedang berada di Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106. Dan di sebelah saya ini pemirsa, dan memang ada relief yang cukup besar yang berisikan teks dari pidato Sumpah Pemuda. Dan memang rapat dilakukan ini pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928. Dan selanjutnya pemirsa, memang di sebelah saya ini ada diorama patung yang mengikuti kongres kedua. Dan diorama patung ini menggambarkan pemuda-pemuda yang sedang duduk di meja rapat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang menarik di Museum Sumpah Pemuda ini, saya sudah bersama Mas Eko selaku kurator dari Museum Sumpah Pemuda. Selamat sore Mas Eko. Mas Eko, bisa jelaskan atau bisa ceritakan ada apa saja sih yang menarik di Museum Sumpah Pemuda ini? Ya, yang jelas yang paling menarik kalau yang berkunjung adalah ruang Kongres Pemuda kedua ini ya, karena memang ruang ini adalah ruang yang menjadi saksi peristiwa Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928, dan di ruang ini pula yang menjadi saksi pertama kalinya W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya Indonesia Raya. Dan kita tadi sempat melihat ada relief putusan Kongres Pemuda kedua. Jadi kalau seandainya ada pengunjung yang datang kemari, pastinya akan berfoto di depan relief itu. Jadi memang relief itu adalah bergambaran bagaimana putusan Kongres Pemuda kedua saat itu. Bagaimana kita bisa lihat tiga yang memang poin penting yang kita sering lihat tentang putusan yang kita kenal Sumpah Pemuda. Dan di sisi lain juga kita bisa melihat relief notasi dan partitur lagu Indonesia Raya. Jadinya orang bisa tahu, oh ternyata lagu Indonesia Raya itu dulu berjudul lagu Indonesia. Belum ada kata raya di situ. Dan juga belum ada kata merdeka-merdeka. Dulu tuh W.R. Supratman itu menuliskannya, mencantumkannya adalah mulia-mulia. Dan juga kita bisa lihat ada diorama panitia Kongres Pemuda kedua. Jadi diorama ini mengingatkan para pengunjung, oh ternyata dulu kongres ini digagas, diselenggarakan oleh anak-anak muda. Jadi memang ruang ini akan mengingatkan kita soal kalau seandainya pemuda itu punya peran penting pada gerakan, pada perubahan saat itu. Oke Mas Eko, kan memang ini di Museum Sumpah Pemuda ini masih dalam masa pandemi. Mungkin ada yang berbeda dari sebelumnya? Iya, jadi memang pandemi itu memang kita tidak bisa sangkal ya. Semua museum harus menutup diri setelah pandemi itu kita ketahui ya. Dan itu tidak menghambat untuk kita berkontribusi, kita melayani masyarakat. Jadi kita
segala halnya program itu kita virtualkan, kita daringkan. Jadi para pengunjung yang ingin mengunjungi Museum Sumpah Pemuda dapat berkunjung secara daring. Demikian juga dengan program publik kita, itu jadi kita alihkan menjadi daring, jadi kita tidak bertemu langsung dulu dengan pengunjung, kita berjumpa secara daring, bertatap muka secara daring. Itu kita lakukan hampir di seluruh program publik kita ada diskusi daring, ada pameran daring, ada juga tur virtual, seperti itu. Baik Mas Eko, terima kasih banyak Mas Eko atas waktunya. Oke, baik pemirsa, begitulah penjelasan apa saja yang menarik di Museum Sumpah Pemuda. Dan memang pada masa pandemi ini memang kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tetap menjaga jarak, masih memakai masker. Dari Jakarta, Daneswara, Damar Wicaksono, Anugrah iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.